Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Gelombang tinggi menyeret 2 kapal hingga ke pantai Tanah Ampo, Karangasem. Seekor ikan duyung atau dugong betina terdampar di pantai Desa Perancak, Kecamatan Negara, Jembrana. Festival Jatiluwih membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat, terutama pelaku UMKM. Seorang ibu rumah tangga di Denpasar, peternak ratusan hewan hamster di kamar kos berukuran 3x3 meter. Berawal dari sepasang hamster yang dibeli Januari lalu untuk anaknya, ia kemudian berinisiatif untuk menernakannya. Hamster yang dikembangkan adalah jenis Syrian dan Winter White karena paling diminati pembeli. Satu hamster dijual secara daring mulai Rp30.000 hingga Rp200.000. Dalam sehari, ia mampu meraup omset Rp1 juta. Awalnya karena anak saya yang pengen pelihara hamster, terus akhirnya berpikir kok tidak jadikan peluang usaha aja gitu, karena kebetulan kan saya tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga gitu. Akhirnya coba-coba kok peminatnya banyak gitu, akhirnya keterusan sampai sekarang sekitar 800 ekor. Hamster ada 2 jenis, Syrian sama Winter White. Karena kebetulan peminatnya sih banyak yang kesana kan. Untuk peminatnya sih hamster tuh banyak ya, ada anak-anak, remaja, sampai orang tua juga ada yang suka gitu. Cuma sehari itu omsetnya biasanya kalau pas lagi rame bisa 1 juta per hari. Kalau pas di sepi-sepinya 500.000. Untuk perawatannya sih tergolong mudah ya, cuma kita perlu ganti alas seminggu sekali, terus gitu pemberian makannya pagi sama sore hari. Makannya makanan utamanya biji-bijian dan pendampingnya bisa cemilan kayak kuaci kayak gitu. Kendalanya sih cuaca aja, karena kalau panas tuh hamster nggak tahan panas dia gitu. Kalau dehidrasi kadang dia kanibal, saling makan temennya. Kalau mandinya dia pakai pasir khusus, pasir mandi wangi gitu. Hamster nggak boleh kena air. Wanita asal Petang, Badung ini juga menyediakan pakan seharga Rp10.000 per kantong, serta berbagai pelengkap kandang hamster. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Tikar berbahan polyester ternyata belum bisa mengalahkan tikar lontar berbahan alami. Terbukti, masih banyak perajin tikar lontar di Kabupaten Karangasem, Bali yang masih bertahan melayani pembeli. Para perajin ini sudah 30 tahun menjadi penganyam tikar lontar. Ini berarti masih banyak konsumen yang menyukai tikar dari anyaman daun lontar. Salah satunya adalah Martini. Hampir separuh hidupnya membuat anyaman tikar lontar. Ia bahkan mengajarkan kedua anaknya untuk melanjutkan usahanya di kemudian hari. Martini mengatakan, proses membuat tikar masih bergantung dengan alam. Daun lontar harus dijemur lebih dahulu di bawah terik matahari agar warnanya menjadi putih. Setelah itu, daun lontar dipotong memanjang dan siap dianyam. Dari berapa lama buat tikarnya ini, Bu? 30 tahun. 30 tahun. Ini sehari satu tikar berapa hari buatnya, Bu? 2 hari. 2 hari ya.
Prosesnya gimana Bu? Pertama diapakan ini gininya Bu? Bahannya. Dijemur, Setelah itu lalu disebet. disebut ya. Ya, Setelah disebut Bu, ini diulat ya. ya, Harga berapa aja Bu dijual ini? 50, 25. 50 dan sampai sekarang sempat tidak laku Bu? Apa laku terus nih? Laku terus. Tikar polyester yang banyak beredar belum mampu mengalahkan tikar lontar. Tikar ini masih banyak digunakan dalam upacara yatnya. Selain tahan air, tikar ini terbuat dari bahan alami dan lebih ramah lingkungan. Untuk menyelesaikan satu tikar lontar membutuhkan waktu 2 hari. Maka dari itu Martini membutuhkan bantuan kedua anaknya untuk memenuhi pesanan. Ini satu tikar ini berapa hari jadinya? 2 hari. 2 hari ya. Iya. Biasanya dijual kemana aja ini? Di Resiatin Hati Serayu Untuk bahan bakunya ini dari mana? dari Lontar. Dari lontar ya. Itu biasanya beli atau metik sendiri? Beli. Dalam proses pembuatan menganyam ini ada kesulitan? Ada. Pada siang hari itu biasanya keras, sulit untuk dianyam. Terus paling bagus dia kapan dianyamnya mudah? Pada saat suasananya sejuk, nggak panas. Nggak panas ya. Ada kesulitan lagi misalnya dari segi bahannya apa mudah dicari atau sempat sulit? Kalau hujan-hujan tuh saat ngeringin susah. Kunci kesuksesan Martini terletak dari kemampuannya mempertahankan kualitas anyaman yang rapi dan tetap menggunakan bahan lontar berkualitas. Sayangnya karena bergantung dengan alam, saat musim hujan, perajin terpaksa tidak membuat tikar lontar karena bahan baku minim sehingga harga jual tikar ini menjadi lebih mahal. Meskipun demikian, Martini dan perajin lainnya di desa tidak pernah menyerah dan setia membuat tikar lontar. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Bagi umat Hindu Bali, ada ritual untuk membersihkan diri dari pengaruh negatif, yakni ritual melukat, atau ritual mandi di tempat tertentu yang memiliki sumber air suci dan bertuah. Di Bali, banyak tempat untuk melukat. Salah satunya di Desa Tibrah, Kabupaten Karangasem, bernama Pengelukatan Saptagangga. Bukan hanya umat Hindu, wisatawan yang percaya juga datang ke lokasi ini untuk membersihkan diri. Pengelukatan Saptagangga sebelumnya baru sebatas sumber air yang disebut Pelinggi. Barulah pada tahun 2018 berdiri pura dan tahun 2019 dibangun pengelukatan yang tertata baik. Kalau pengelukatan di sini berdirinya dari mulai pembentukan atau pembuatannya tahun 2018, kemudian resmi dibuka pengelukatannya 2019. Itu sejarah singkatnya tentang pengadaan pengelukatan Sabtu Gangga. Sabtu adalah 7 Gangga itu adalah simbol dari bidadari, 7 bidadari yang bersemayam di setiap pancoran. Sebelum kita membuat pengelukatan Sabtu Gangga ini, awalnya juga kita nanya dulu karena rinci mapitakan, kemudian di ujung-ujung jadi mukari kali ini sehingga tercetuslah ide itu membuat pengelukatan Sabtu Gangga, di mana pengelukatan Sabtu Gangga ini yang saya tahu mungkin ya, karena ada jarang kemana-mana. Pengelukatan pada umumnya dari utara menghadap ke selatan, kemudian dari timur menghadap ke barat, tetapi pengelukatan yang berada di Tibrah ini yang dibilang Sabtu Gangga tadi menghadap ke utara, dari selatan menghadap ke utara.
Di Saptagangga ada 7 mata air yang mengalir di lokasi ini. Setiap pancuran memiliki khasiat atau berstana dewi yang bisa menghapus mimpi buruk hingga penyakit. Di pancuran pertama, pengunjung bisa memohon kesuburan dan kesejahteraan. Di pancuran kedua, berstana Dewi Sindu yang akan menenangkan jiwa. Dan di pancuran ketiga, berstana Dewi Saraswati, khusus pengunjung yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Untuk menyembuhkan penyakit, pengunjung akan membersihkan diri di pancuran Dewi Yamuna. Dan pancuran kelima yakni Dewi Godawari akan memberikan rezeki. Sedangkan pancuran keenam adalah Dewi Narmada yang akan memberikan kesehatan mental hingga awet muda. Terakhir adalah pancuran berstana Dewi Serayu yang akan memberikan kemudahan dalam segala usaha. Sebagian besar pengunjung yang datang ingin sembuh dari penyakit, bahkan ada yang ingin dijauhkan dari mimpi buruk. Bahkan dari luar Bali pun banyak, tamu mancanegara pun banyak, tetapi dia tetap kami berpedoman pada aturan yang ada di sini, yang penting dia menggunakan pakaian adat. Banyak juga yang boleh dibilang nah berhasil atau boleh ngeluncur lagi, ada juga yang stroke, kemudian dia melukat sampai 3 kali ke sini. Asung karo ibu susunan, ngepikir tambah segar. Dan dalar sana nyakitang luhur utawi sirah. Sampai dia juga melukat ke sini, juga ada yang sembuh. Bahkan dari Singaraja, ada yang memang udah tuli tahunan. Malam hari jam 9 malam beliau ke sini, Asung karo juga boleh untuk tambah bisa mendengar. Kemudian ada juga yang melukat sampai keluar ulat. 4 orang yang melukat, 1 yang keluar ulat. Nah ternyata ada penyakit di luar medis. Asung kare juga sehat. Prosesi melukat mulai dari mempersiapkan sarana upacara seperti canang atau pejati. Lalu umat wajib mengenakan kamen. Dan saat masuk ke areal, pemendak mengaturkan persembahan di masing-masing pancuran, lalu bersembahyang dengan membasuh bagian kepala. Pengelukatan Saptagangga terletak di tengah hamparan sawah, sehingga suasananya asri dan memberikan ketenangan batin. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.